Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video ini. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam ini dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang. Saya ingin menjelaskan mengenai pengertian tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat serta dalil-dalil iman kepada Allah, contoh penerapan dan langkah-langkah iman kepada Allah. Ini saya dapat dari jurnal dan beberapa artikel. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah suatu keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, serta mengatur semua urusan makhluk-makhluknya tanpa ada sekutu baginya. Dalil-dalil yang mewujudkan tauhid rububiyah diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah juga berfirman dalam dalil lain yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Arsy itu artinya singgasana. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Dalam ayat ini menjelaskan kepada hambanya bahwa Dialah satu-satunya pencipta dan pemilik seluruh alam semesta ini, serta Dia pula lah yang mengatur secara mutlak, tidak ada pengecualian yang luput dari sesuatu pun. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah berasal dari kata ilahun, yaitu Tuhan. Jika memasuki alif lam syamsiyah menjadi kata Allah yang digabungkan menjadi Allah. Jadi kata Allah adalah ma'rifah dan illah. Secara etimologi, kata illah mempunyai makna sesuatu yang disembah, yaitu sesuatu yang memiliki kekuasaan besar dan tidak terbatas. Yang dimaksud tauhid uluhiyah ialah merupakan ibadah hanya kepada Allah semata. Keyakinan uluhiyah ini merupakan pokok yang disepakati oleh kaum muslimin tanpa perbedaan pendapat sepanjang sejarah Islam. Beribadah hanya kepada Allah, menghindari manusia beribadah kepada selain Allah, mengingat segala sesuatu selain Dia itu adalah makhluknya, semata-mata tidak pantas dijadikan sebagai tujuan ibadah atau pengabdian. Tauhid uluhiyah itu menjadi lawan kata syirik dalam ibadah. Yang ketiga, asma wa sifat. Iman kepada asma wa sifat adalah sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yang mengimani semua asma-asma dan sifat Allah secara utuh tanpa menyamakannya dengan sifat dan nama manusia. Allah berfirman yang artinya Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan ilmu-ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Quran Surah Toha ayat 110. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab asma dan sifat-sifat Allah adalah mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang telah ditetapkannya untuk dirinya atau telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa tahrif atau takwil, yaitu merubah lafaz, nama dan sifat, atau merubah maknanya. Ta'til yaitu menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah, sedangkan takyif yaitu menerangkan keadaan yang ada pada sifatnya. Dalil yang berhubungan dengan iman kepada Allah yaitu Quran surah An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Muhammad dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian,
maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Langkah-langkah dalam beriman kepada Allah, langkah-langkah untuk meningkatkan iman kepada Allah, yang pertama, 1. Membaca, mendengar, serta memahami Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dan hadis, seorang muslim bisa memperoleh pelajaran tentang berbagai hal, dari janji Allah, ancaman dari Allah, sampai kisah umat terdahulu yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang kedua, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat alam. Kita bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Keindahan gemerlap bintang di langit misalnya, tentu hanya zat yang maha pencipta Allah yang mampu menciptakan keindahan tersebut. Yang ketiga, selalu beramal saleh. Seperti yang sudah dijelaskan di awal ini, jika kita ingin mempertebal iman, maka kita harus selalu beramal saleh dan menjauhi kemaksiatan. Yang terakhir, contoh penerapan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, seperti sholat, puasa, zakat. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.